Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama TV channel yang kita muliakan ini, yang kita banggakan ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa Syawal. Alhamdulillah, kita sudah melewatin bulan Ramadan dan masuklah kita kepada bulan Syawal. Nah, di dalam Syawal ini ternyata ada juga Allah berikan kita kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau di bulan Ramadan kita puasa wajib di bulan Ramadan, dan ternyata di bulan Syawal ini Allah anugerahkan juga kita untuk bisa melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, inilah yang akan kita bincangkan, inilah yang akan kita bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa Syawal. Nah, yang pertama, hukum tentang puasa Syawal. Hukum puasa bulan Syawal ini adalah sunnah hukumnya. Jadi dia bukan wajib, sunnah selama 6 hari. Nah, apa dalilnya? Tentu kalau kita beribadah tentu harus ada dalilnya. Karena namanya ibadah tidak bisa kita laksanakan semaunya kita, ada dalilnya. Nah, apa itu dalilnya? Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia itu seperti puasa selama 1 tahun. Kemudian dalil yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah fitr, setelah lebaran, maka dia itu seperti puasa selama 1 tahun. Nah, inilah dalil-dalil yang mensyariatkan puasa 6 Syawal. Nah, jadi ada dalilnya disyariatkan puasa 6 Syawal. Nah, lalu bagaimana kita dalam pelaksanaannya? Nah, ketika kita mau melaksanakan puasa Syawal, maka itu dapat kita kerjakan setelah lebaran. Artinya 1 Syawal Idul Fitri, dan itu tidak boleh kita kerjakan karena haram. Karena di hari lebaran tidak boleh ada namanya puasa. Nah, kita bisa melaksanakannya setelah Idul Fitri. Setelah 1 Syawal berarti kita mulai dari 2 Syawal sampai akhirnya selama 6 hari. Nah, dalam pelaksanaannya ini bisa kita tunaikan dan dianjurkan berturut-turut. Misalnya, kapan kita misalnya mulai? Misalnya kita mulai di tanggal 3 Syawal atau entah 5 Syawal, dan itu berturut-turut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nah 6. Atau kalau memang kita tidak memiliki kesempatan waktu, boleh kita cicil selama di dalam bulan Syawal. Jadi dia tidak berturut-turut. Tapi sangat dianjurkan dan afdolnya tatabu. Tatabu ini artinya berturut-turut. Langsung habis 6 hari, habis full. Nah, tapi bisa juga kalau kita tidak memiliki kesempatan, kita bisa melaksanakannya secara menyicil. Nah, kemudian timbul permasalahannya. Bagaimana misalnya kita berpuasa di bulan Syawal ini cuma 4 hari kita dapat. Sementara Syawal sudah habis. Atau kita melaksanakannya 1 hari, 2 hari. Ternyata Syawal sudah habis. Nah, berarti kan tidak ada kesempatan kita melaksanakannya selama 6 hari. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'iyah, nah, bisa kita ganti, bisa kita qadha di bulan Zulqa'dah. Nah, misalnya di bulan Syawal cuma kita bisa dapat puasa Syawal cuma 2 hari. Dengan berbagai alasan lah. Maka 4 harinya kemudian bisa kita ganti di bulan Zulqa'dah. Tuh. Namun ada juga pendapat yang lain. Pendapat mazhab Hambali mengatakan, oh tidak bisa.
Puasa Syawal hanya bisa dilakukan di bulan Syawal. Nah, tidak bisa. Tapi kalau Syafi'iyah, misalnya Imam Nawawi, itu boleh mengkodok di bulan Zulqa'dah. Nah, kemudian dan menurut saya, tentu puasa ini kalau kita kerjakan apalagi ada uzur, misalnya 4, 5, kemudian mau kita kodok, maka itu pendapat yang saya pilih. Bisa kita lakukan di bulan Zulqa'dah. Apakah puasa tersebut lengkap? Misalnya dia tidak lengkap 4 hari. Tadi kan aturan 6 hari, tapi 4 hari atau 5 hari, apakah itu mendapatkan pahala? Maka para ulama juga berbeda pendapat. Jika ada uzur, maka dia tetap berpahala. Mendapat pahala Syawal. Meskipun dia 4 hari. Nah, karena memang niatnya kan sudah ada. Hanya karena sebab-sebab tertentu, dia ingin melaksanakan 6 hari, ternyata bisanya cuma 3 hari. Nggak genap dia 6 hari. Tapi dia sudah melaksanakan, sudah ada niat, sudah ada kemauan, sudah ada usaha untuk melaksanakan puasa Syawal. Tidak main-main. Ini kita bicara tidak, kerjakanlah 2, 3, yang penting ada niatnya. Bukan begitu. Niatnya memang melaksanakan 6 Syawal. Cuma karena ada keadaan tertentu, tiba-tiba dia hanya bisa melaksanakan 2 hari, 3 hari, ataupun tidak lengkap lah sampai 6 hari. Nah, itu kalau ada uzur. Namun, pendapat yang lain, jika tidak ada uzur, nah ini tidak ada dia uzur. Ya biasalah kalau kita di bulan Syawal ini kan macam-macam kita perbuat. Bahkan silaturahmi tidak, mungkin hanya di rumah saja, tidak ada uzur itu. Nah, cuma hanya bisa melaksanakan 4 hari. Maka jika tidak ada uzur, maka dia hanya mendapatkan seperti puasa mutlak saja. Jadi tidak mendapatkan pahala puasa Syawal. Beda tadi kalau ada uzur. Nah, kalau tidak ada uzur, dia hanya mendapatkan puasa mutlak. Tidak mendapatkan puasa Syawal. Nah, kemudian kita akan mengkaji lagi tentang puasa Syawal. Kita mau melaksanakan puasa Syawal nih. Ternyata kita punya tangguhan, kita punya utang lah, punya utang dalam puasa qadha. Misalnya di bulan Ramadan dia sakit. Nah, mana yang perlu didahulukan untuk mengerjakannya? Nah, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, apakah boleh saya puasa Syawal sementara puasa qadha saya belum dilaksanakan? Nah, para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat. Nah, menurut jumhur, kita dapat melaksanakan puasa Syawal meskipun kita belum mengqadha puasa Ramadan kita. Boleh. Misalnya kita dalam bulan Ramadan itu ada 3 hari yang kita tidak puasa. Dan itu harus diqadha, wajib diqadha. Karena mungkin kita sakit, ataupun musafir, atau sebab-sebab uzur lainnya. Nah, ini harus dan mesti dan wajib harus kita qadha. Ternyata ketika memasuki bulan Syawal, dan ternyata bulan Syawal ini kan namanya mudhoyak, waktu yang sempit, waktu yang terbatas. Nah, sementara kita ingin berpuasa bulan Syawal. Nah, kalau kita qadha duluan, takutnya tidak dapat kita Syawal. Nah, apakah boleh kita puasa Syawal dulu, kemudian baru qadha di hari berikutnya? Maka menurut jumhur boleh. Alasannya puasa Syawal itu adalah puasa yang mudhoyak, waktunya terbatas. Nah, sementara qadha waktunya itu tidak terbatas, muasa. Maka boleh kita puasa Syawal meskipun belum kita mengqadha puasa-puasa yang tertinggal di sebelumnya. Namun menurut sebagian ulama yang lainnya tidak boleh. Bahkan dikatakan tidak boleh dan tidak sah. Artinya kita harus mengqadha dahulu baru puasa Syawal. Alasannya apa? Karena qadha itu adalah puasa wajib. Sementara puasa Syawal itu adalah puasa yang sunnah. Kok malah sunnah pula didahulukan, sementara yang wajibnya masih ada. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu, baru setelah kita mengerjakan yang wajib, baru kita melaksanakan puasa yang sunnahnya. Artinya fardu harus didahulukan,
ketimbang puasa sunnah. Dan ini menurut sebagian ulama. Namun dalam hal ini saya memilih pendapatnya jumhur. Artinya apa? Boleh kita melaksanakan puasa Syawal meskipun kita belum melaksanakan puasa qadha ataupun puasa-puasa wajib lainnya atau seperti puasa nazar. Bisa saja orang puasa nazar, nazarnya belum dilaksanakan. Sementara ini ada bulan Syawal. Nah, boleh kita melaksanakan Syawal. Kenapa alasannya? Karena puasa Syawal ini kan yang kita kerjakan itu di bulan Syawal, dan bulan Syawal itu waktunya mudhoyak, terbatas. Beda dengan kalau puasa qadha atau puasa nazar, waktunya muasa dia, luas, lapang. Kapan kita mampu. Nah, itulah pemirsa TV Islamic Center MUI Bijaya TV Channel. Inilah hukum-hukum yang berkenaan tentang puasa-puasa Syawal. Tapi harus juga penting kita ingat bahwa puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Karena ada juga dalam mazhab Maliki atau mazhab yang lainnya, jangan sampai kita menganggap puasa Syawal ini adalah sebagai suatu kewajiban. Niat kita untuk berpuasa itu baik, tapi hukum juga kita harus tahu. Mana hukum yang wajib kita katakan wajib, mana hukum yang sunnah kita katakan sunnah, mana hukumnya yang makruh kita katakan makruh. Jangan karena niat kita, semangat kita untuk beribadah besar sehingga ada semacam keyakinan, oh ini wajib. Tidak, kita harus dudukkan hukum itu pada tempatnya. Sehingga masyarakat, orang-orang yang melihat kita tahu. Nah, bagaimana kita dianjurkan untuk berpuasa Syawal sehingga kita bisa melengkapi puasa-puasa Ramadan kita. Ramadan kita bagus, kemudian kita masuk di bulan Syawal, kemudian kita berpuasa Syawal, maka seolah-olah seakan-akan kita itu berpuasa satu tahun penuh dan luar biasa sekali. Dan inilah hal-hal yang berkaitan tentang puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah tentunya kita minta ampun. Demikian saja pemirsa Islamic Center MUI Bijaya TV Channel. Insyaallah pada kesempatan yang lain mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.